Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di hari ini, hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025, tertulis di dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Unang holsohon hamu agia aha, alai sadok pabotohon hamu matu debata pangidoa muna marhite-hite tangiang dohot elehelek mardongan mauliate. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, ada sebuah situasi sulit yang sedang berlangsung di balik nas kita hari ini, yang membuat pemaknaan dari nas ini menjadi sangat bermakna. Dan dengan mengetahui peristiwa di balik nas inilah, kita semakin dapat mengerti arti pentingnya doa-doa dalam persekutuan jemaat dan dalam kehidupan pribadi kita. Di sana boleh kita telisik, Paulus berada dalam penjara kota Roma. Dia dipenjara dengan tuduhan menyebarkan ajaran sesat dan menista agama Yahudi, karena dia memberitakan Yesus Kristus sebagai Mesias. Dan lagi usianya sudah lumayan tua. Tetapi dalam keadaan itu, Paulus tetap membangun relasi yang baik kepada Tuhan, sehingga kondisi spiritualitasnya tetap baik. Sekalipun keadaannya melemah, sekalipun fisiknya sudah tidak kuat, tetapi imannya dan hatinya tetap terpaut dengan Tuhan. Kekuatan itulah yang membuatnya masih tetap sanggup berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Kalau kita baca Filipi pasal 4 ini mulai dari ayat 1, kita menemukan sampai 3 kali kata di dalam Tuhan. Ayat 1, berdirilah teguh dalam Tuhan. Ayat 2, sehati sepikir dalam Tuhan. Ayat 4, bersyukurlah di dalam Tuhan. Dan dalam ayat 7 dia akhiri dengan berkat damai sejahtera di dalam Kristus. Penegasan ini akan membuka hati kita bahwa rasa khawatir hanya akan dapat kita tepis kalau kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan, sehingga setiap gerak hidup kita ada di dalamnya. Dan salah satu cara untuk menjaga relasi yang baik dengan Tuhan dan sekaligus melenyapkan kekhawatiran kita adalah doa. Rasa khawatir memang adalah sesuatu yang manusiawi, tetapi supaya rasa khawatir tidak merusak hati dan ketenangan hidup kita, kita harus hidup di dalam doa. Sebab dengan doa-doa kita akan membaharui iman kita untuk tetap tertuju kepada Tuhan, sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh menyerahkan segala persoalan hidup kita kepada Dia yang sanggup memelihara kita dan hidup kita. Sahabatku semua, barangkali saat ini sedang mengkhawatirkan sesuatu. Ingatlah bahwa rasa khawatir tidak akan bisa menjadi solusi. Rasa khawatir justru akan memunculkan kepanikan, ketakutan, dan keputusasaan. Tetapi orang-orang yang selalu hidup di dalam doa dan tetap menjaga relasi yang baik dengan Tuhan akan sanggup menjaga hatinya untuk tidak jatuh ke dalam dosa dalam merespon kekhawatiran dan ketakutannya. Dia akan percaya bahwa Allah akan menguatkannya, bahkan akan memampukannya untuk selalu bersyukur dalam menjalani kehidupannya dengan tetap setia kepada Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.